Ya, selamat datang di tempat yang baru, tanda kutip. Ya, saudara, ini adalah, ya kita berharap ini cuma sementara, saudara ya, karena ada satu dan lain hal secara teknis. Ya, jadi harapan ini cuma kali ini saja ya kita beribadah di sini. Tapi saya berharap tidak mengurangi sukacita gairah kita untuk menyembah Tuhan. Ya, kalau Daud bisa menyembah Tuhan di tengah kejaran Saul, kejaran Absalom, dan dia sembunyi mungkin di gua, di tengah padang belantara, ditemani golongan serigala, tapi tetap menaikkan mazmur. Ya, kalau Paulus dan Silas bisa menyembah Tuhan di penjara, ya, dari diiringi dengan kecapi, saudara. Tapi yang diiringi itu dengan rantai belenggu, ya, tapi tetap memuji Tuhan. Nah, maka di sini mau tempatnya kayak gimana pun, saudara, kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, selama 1 bulan terakhir kita bersama-sama sudah merenungkan tujuan gereja. Bapak Ibu tentu masih ingat 4 W itu. Yang pertama adalah word, worship, welcome, dan witness. Ya, saya ada kasih gambarnya yang sudah 3 minggu berulang-ulang kita lihat. Kalau kita perhatikan pergerakannya adalah firman ya saudara ya. Jadi firman Allah bagi umat Allah di kota Manado sampai di Indonesia, bahkan sampai seluruh dunia. Nah, firman yang bergerak itu, firman menjadi landasan dasar di dalam ibadah juga. Ya, jadi ibadah itu harus ibadah yang benar. Nah, jadi ketika menyanyi, saudara, menyanyi bukan cuma ekspresi, tapi juga sarana untuk edukasi, mengajar jemaat. Itu sebabnya nyanyiannya dipilih, disiapkan dengan baik. Sedikit mungkin koreksi, saudara. Tadi ketika kita nyanyi lagu pengakuan dosa. Nah, di situ gara-gara salah ketik atau salah terjemahan atau apa gitu ya, langsung salah tuh secara teologi. Ya, inilah andalanku, jasa kurbanmu harusnya, bukan jasa kurbanku gitu. Ya, itu sudah keliru, salah besar gitu. Ya, andalan kita di dalam hal keselamatan, pengampunan bukan jasa kurban kita, bukan jasa baik kita, tapi jasa kurban dari Tuhan gitu ya. Nah, coba lihat ya, cuma dalam buah buahnya sudah berbeda sekali. Nah, jadi ibadah juga diselaraskan dengan firman. Dan kemudian welcome, persekutuan, fellowship, itu juga landasannya, ya, dasarnya, akarnya, standarnya, pagarnya, itu semua adalah firman. Yang dibahas di dalam persekutuan, di dalam pertemuan-pertemuan, itu adalah firman. Ya, jadi segala pengalaman itu dilihat lagi di dalam terang firman. Jadi yang dibahas bukan gosip, bukan ngomongin tetangga, ngomongin anak orang, ngomongin siapa, tapi ngomongin firman dan juga aplikasinya buat hidup kita. Dan firman terus bergerak sampai kepada kesaksian. Itu juga yang diperintahkan saudara ya di tengah kota Manado ini. Firman juga yang dihidupi, dan itu yang sama-sama akan kita bahas pada hari ini mengenai witness, mengenai kesaksian. Mari Bapak Ibu saudara, kita mempersiapkan Kolose pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Kolose pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk undangan-Mu kepada setiap kami untuk beribadah, berkumpul bersama dengan umat Tuhan, warga Allah, untuk menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Dan kami percaya pada hari ini juga kami tunduk di hadapan Engkau untuk mendengar sekali lagi firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menjadi aduan bagi kami, pelita bagi kaki kami, bagi langkah-langkah kami, terang bagi langkah-langkah kami. Kami berdoa
kiranya ketika firman dibacakan, ketika firman diberitakan, ketika firman direnungkan, Allah Roh Kudus yang menginspirasi segala penulisan firman ini, Allah Roh Kudus yang sama menerangi hati pikiran kami sehingga celik ngeh akan maksud firman Tuhan, dan Allah Roh Kudus yang sama kiranya memberikan kami kuat kuasa menyekal seluruh kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman. Pakai hamba-Mu dan sekarang kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin. 2-6 saya akan bacakan untuk kita semua. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Itulah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikianlah firman Tuhan yang tidak bersalah dan tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Bapak Ibu Saudara dan juga hadirin sekalian, dari firman Tuhan yang kita baca, kita melihat seperti apa gereja yang bersaksi itu. Dan ada 3 ciri utama gereja yang bersaksi yang kita bisa lihat dari teks ini, yaitu gereja yang bersaksi itu adalah a praying church, ya, gereja yang berdoa. Kemudian a proclaiming church, gereja yang memberitakan firman, memberitakan Kristus. Dan gereja yang bersaksi itu gereja yang a practicing church, gereja yang menghidupi iman. Kita akan lihat satu persatu, mulai dari yang pertama, a praying church. Saudara, ketika bicara tentang kesaksian, tentang witness, seringkali yang langsung terlintas di dalam pikiran kita adalah actionnya, tindakannya. Langsung pergi ketemu tetangga, cerita tentang Tuhan Yesus, pergi ke pedalaman, ya, pergi ke orang-orang termarginalkan, pergi ke rumah sakit, pokoknya pergi ke satu tempat untuk memberitakan tentang Kristus, ya, ke tukang sayur dan segala macam. Pokoknya langsung misi, langsung dikaitkan dengan aksi, actionnya. Tetapi saudara, menarik sekali ketika Paulus bicara tentang witness, tentang kesaksian, dia mulai justru dengan doa. Dia bilang di sini, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Satu prinsip penting yang sedang diajarkan di sini, saudara, yaitu gereja yang bersaksi adalah gereja yang bertekun di dalam doa. Nah, ini satu hal yang satu pernyataan yang saya pikir baik sekali, saudara, ya. Before we speak to people about God, we must speak to God about the people. Sebelum saya sampaikan kepada seseorang mengenai Allah, sebelum saya cerita kepada dia tentang Kristus, tentang Tuhan, saya harusnya bawa orang itu dulu kepada Tuhan, cerita kepada Tuhan, ngomong dengan Tuhan, ya, mengenai orang itu dulu. Sebelum pekabaran Injil, sebelum kesaksian, semestinya seharusnya dibawa, dimulai dengan doa. Dan doa seperti apa, saudara, yang bisa kita pelajari atau lihat di bagian ini? Ada 3 hal, saudara. Pertama-tama dikatakan di sana, bertekunlah dalam doa. Kalau bertekun artinya dilakukan secara faithful, secara continue, secara konsisten, secara berulang-ulang. Itu namanya bertekun, saudara. Jadi bukan doa sesekali, bukan doa ketika ingat, bukan doa ketika sempat, bukan doa ketika keadaan mendesak, ya, ketika urgent. Nah, kenapa saudara? Doa itu dikatakan di sana bertekun, gitu, ya, secara kontinu, secara faithful. Karena satu keyakinan, kalau yang berkuasa mengubahkan seorang manusia itu bukanlah manusia. Jadi ketika saya mau beritakan Injil sampai berbusa-busa dengan kefasihan yang seperti apapun, ya, dengan ilustrasi yang semenarik apapun, ya, itu tidak mungkin bisa mengubahkan manusia.
Kenapa seseorang bertekun dalam doa? Karena keyakinan bahwa bukan kuasa manusia, bukan kemampuan manusia, bukan strategi manusia yang sanggup untuk mengubahkan orang, mengubahkan manusia. Hanya kuasa Allah yang sanggup, saudara. Ya, hanya kuasa Tuhan yang sanggup membuka mata orang, yang mencelupkan mata orang berdosa. Hanya kuasa Allah yang sanggup untuk melembutkan hati yang keras, bahkan mati. Hanya kuasa Allah yang memampukan seseorang itu mengalami pertobatan, bukan kemampuan kita. Nah, itu sebabnya saudara kita berdoa. Dan yang kedua, berdoa dengan cara bagaimana? Bisa katakan dalam pada itu berjaga-jagalah. Ya, jadi dengan berjaga-jaga. Apa maksudnya berjaga-jaga, saudara? Nah, berjaga-jaga di sini ada di dalam dua dimensi, dua pengertian. Yang pertama secara defensif, secara pertahanan gitu ya, saudara. Kalau kita perhatikan di dalam Kolose isunya, ya, beberapa minggu kita sempat bahas, mereka mengalami isu sedang berhadapan dengan pengajaran-pengajaran yang menyimpang, bahkan yang kelihatannya benar tapi sebenarnya sinkretis, gitu. Yang menyimpang gitu. Ya, hati-hatilah terhadap orang-orang yang berusaha menawan kamu dengan filsafat yang kosong, yang palsu, yang keliru. Nah, maka doa itu menjadi sarana untuk berjaga-jaga, waspada, ya, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga gereja, menjaga pemberitaan kita dari hal-hal yang seperti itu. Tapi berjaga-jaga di sini juga di dalam sense yang sifatnya itu ofensif, menyerang, saudara. Jadi bukan cuma defense terhadap ajaran yang keliru, tapi juga ofensif, peka, cermat terhadap kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan, yang Tuhan berikan. Nanti kita akan lihat nanti dalam ayat-ayat yang berikutnya. Jadi yang jelas, saudara, gereja yang berdoa bukan gereja yang pasif, gitu. Tapi gereja yang sadar, siap, aware, gitu ya, peka dengan karya Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, berdoa dengan cara bagaimana? Itu disana dengan hengu, dengan penuh syukur, gitu ya, dengan mengucap syukur. Saudara, minggu yang lalu waktu kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17, setiap ayat itu ada mengucap syukur. Yang hiduplah dalam damai sejahtera dan bersyukurlah. Kemudian bisa dikatakan kendaklah perkataan Kristus di antara limpah yang antara kamu, ya, kamu mengajar, menyanyi, ya, menegur, menyanyi sambil mengucap syukur. Kemudian terakhir, kerjakanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Mengucap syukur di awal, mengucap syukur di tengah, mengucap syukur pada akhirnya, semuanya di dalam kerangka mengucap syukur. Nah, pertanyaannya kenapa bahkan doa pun dikatakan dengan mengucap syukur? Sebagai atmosfernya, sebagai attitude-nya, saudara. Karena saudaraku, kita bisa taat melakukan hal-hal yang baik, tetapi tanpa gratitude, tanpa mengucap syukur, tanpa rasa syukur. Bapak Ibu di sini yang sudah punya anak atau minimal sudah pernah jadi anak, kita tahu, ya, apa artinya melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya dengan hati yang nggak rela. Ya, ketika anak disuruh belajar, disuruh beresin kamar, disuruh apa lagi, kuras sumur, ya, buang sampah, gitu, atau lain-lain, gitu, disuruh makan, ya, disuruh minum yang banyak, gitu. Itu kan hal yang baik, saudara. Tapi anak-anak kadang-kadang menunjukkan ketaatan, tapi dengan ngedumel, ya kan? Bapak Ibu yang sudah punya anak atau minimal sama seperti saya pernah jadi anak, pasti pernah melakukan hal yang seperti itu. Kelihatannya taat, kelihatannya melakukan hal yang baik, oke, tapi sebenarnya gitu ya, ngedumel, apa, kesel gitu. Ya, melakukannya dengan kesal. Ya, anak-anak yang di sekolah juga sama kan, ikut peraturan macam-macam gitu. Tapi sebenarnya dalam hati itu penuh dengan pemberontakan. Dan itu bukan masalah baru, saudara. Masalah orang-orang Israel keluar dari Mesir, isunya apa? Penuh dengan sungguh-sungguh. Boleh ikut perintah Tuhan tiap hari mau di mana gitu, ya, pergi kemana, tapi sebenarnya penuh dengan sungguh-sungguh, bukan dengan syukur. Dan Paulus di dalam Roma pasal 1 dia bilang isu manusia yang berdosa itu manusia.
mereka mengenal Allah, tetapi tidak memuliakan Allah, tidak mengucap syukur kepadanya, tidak bersyukur pada Allah. Maka tanda manusia yang tadi tebus, dipulihkan, diubahkan oleh Injil Tuhan, itu adalah manusia yang tahu bersyukur, mau mengucap syukur pada Tuhan. Saudara, hal-hal yang baik itu damai sejahtera, ya, perkataan Kristus, diam di tengah fellowship, atau melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan, termasuk di dalam hal ini ketika berdoa. Ketika semuanya dilakukan bukan dengan spirit bersyukur, gratitude, maka itu jadi beban, bahkan jadi belenggu. Setiap hari baca firman doa, tapi sebenarnya dengan beban, bukan dengan ungkapan syukur. Aduh, terima kasih Tuhan gitu. Dan saya rindu sekali Tuhan bersaksi kepada si ini dan si itu. Tuhan ya Tuhan. Tapi akhirnya tidak lagi keluar dari rasa syukur, saudara. Kalau kita menganggap itu sebagai checklist yang harus dilakukan tiap hari atau tiap minggu. Ya, jadi doa dilakukan secara faithful, ya, dengan bertekun, kemudian dengan berjaga-jaga, watchful, dan kemudian dengan bersyukur, ya, dengan thankful. Dan apa yang didoakan, saudara? Ada 3 hal yang bisa kita lihat di sana. Ya. Didoakan yang pertama-tama kepada para pembawa pesan, para pemberita, pada para messengers. Dalam ayat ketiga, Paulus bilang berdoa jugalah untuk kami. Siapa yang dia maksudkan? Ya Paulus, Timotius, ya, bersama dengan dia. Dan konteks sekarang, saudara, mungkin bagi kita berdoa bagi para pendeta, bagi para pendatua, bagi para misionaris, orang-orang yang memang panggilan khususnya adalah memberitakan, mengajarkan firman. Saudara, saya butuh doa dari Bapak Ibu, dari rekan-rekan di sini, dari adik-adik di sini. Ya, perjuangannya itu bukan cuma berkhotbah, jadi melawan diri, melawan daging, melawan dosa, melawan iblis. Gitu. Bukan berarti saya sudah imun dari itu semua, saya imun sudah aman. Nah, saya tetap butuh dukungan doa dari Bapak Ibu saudara. Setiap minggu bergelut dengan firman, memberitakan firman. Kadang kan tuntutannya itu tinggi sekali gitu. Tuntutan dari orang untuk menghadapi perubahan itu sedalam Augustinus atau Jonathan Edwards gitu ya. Doktrinal seperti Calvin, berapi-api seperti John Piper gitu. Dan itu setiap minggu ya mati lah gitu saudara. Nggak mungkin, ya kan? Jadi saudara doakan para pendeta, para misionaris, para penatua, para orang-orang yang memang ada panggilan khusus untuk memberitakan firman. Tapi saya percaya saudara, bagian firman Tuhan itu juga bukan hanya diterapkan bagi para orang-orang yang khusus di dalam panggilan memberitakan firman. Setiap kita umat Tuhan yang dipanggil untuk memberitakan firman, kita juga perlu berdoa bagi setiap kita saudara. Ya. Jadi kita dipanggil untuk terlibat dalam upaya meneruskan Injil, meneruskan firman di tengah keluarga kita, di tengah tempat kerja kita, di sekolah, di tengah kolega kita, ya, di tempat kita berdagang mencari nafkah. Di situ pun saudara kita mau berdoa bagi setiap kita sebagai messenger, sebagai pemberita firman. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, berdoa untuk momentum, untuk kesempatan memberitakan firman. Jadi dalam bagian ayat ketiga katakan, berdoalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, ya, sehingga kami dapat bicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku di penjara. Menarik saudara, Paulus sedang di penjara. Saudara, dan kalau misalnya lagi di penjara, yang kita dan doain apa? Tuhan, semoga saya bebas. Semoga seperti Petrus kan minimal. Ya, atau malaikat datang bikin gempa dan ya pokoknya bukan sorry. Petrus atau hilang dari penjara gitu ya, dikeluarin dari penjara. Kalau Paulus tiba-tiba rampok semua belenggunya, pintu kebuka gitu Pak. Harusnya dia doain, aduh Tuhan, jemaat Kolose tolong doain supaya pintu penjara ini kebuka gitu ya. Enggak. Yang dia doain supaya pintu kesempatan untuk memberitakan firman, memberitakan Kristus. Ya, dan saudara,
Harusnya adalah justru dia masuk penjara gara-gara itu. Ya, ini seperti pencuri kan gitu. Misalnya ya, setelah pencuri masuk penjara, katakanlah ya, karena melakukan kesalahan ya, mencuri, terus kedua atau dia minta supaya dapat kesempatan bisa mencuri lagi. Kan itu saudara. Tapi Paulus di sini saudara bilang, aku di penjara karena itu, ya, dan sekarang Paulus doakan aku berkesempatan pintu terbuka untuk memberitakan firman, memberitakan Kristus, meminta agar ada pintu-pintu kesempatan, momentum untuk Injil itu diberitakan, disampaikan, dikabarkan. Saudara, adakah kita mendoakan kesempatan-kesempatan seperti itu di dalam kehidupan kita? Momentum seperti itu dalam kehidupan kita? Mungkin kita berdoa, Tuhan kasih saya kesempatan untuk ada percakapan dengan rekan kerja saya, atau dengan keluarga saya, orang tua atau anak saya, atau dengan pasangan saya, atau yang bekerja di lingkungan rumah sakit ya, medis, dengan pasien. Tuhan berikan saya momentum, kesempatan untuk bisa ada orang yang saya sampaikan ini, kabarkan tentang Kristus kepada dia. Atau dengan klien. Jadi saudara mendoakan agar ada pintu kesempatan yang terbuka, momentum untuk memberitakan firman, memberitakan Kristus. Dan yang ketiga, di sana juga dikatakan berdoa untuk message, untuk pesan yang diberitakan, disampaikan, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitakan, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Saudara, rahasia di sini ya, istilah Paulus yang mau dia pakai bukan maksudnya satu hal yang susah dipahami atau yang rahasia gitu ya, tapi selama ini tersembunyi, selama ini belum disingkapkan, tetapi kali ini telah dinyatakan bahwa keselamatan yang Allah rancangkan dari sejak kekekalan itu bukan hanya buat orang Yahudi, tapi juga buat orang non-Yahudi, bagi segala bangsa. Dan itu rahasia ya, yang selama ini tersembunyi berabad-abad, yang pengen diketahui oleh para nabi, tapi sekarang dinyatakan. Ya, puncaknya lewat Yesus Kristus dan sekarang diberitakan oleh para rasul. Yaitu rahasia Kristus. Dan itu yang dia bagikan. Dan menarik sekali saudara, Paulus ini Paulus yang ngomong. Karena bayangkan Paulus yang tulis separuh lebih kitab dalam Perjanjian Baru, rasul yang besar, teolog yang besar, tapi dia berdoa supaya dia bisa menyampaikan Injil dengan jelas, supaya dia bisa menyampaikan firman dengan jelas. Saudara, Injil itu adalah berita yang ofensif, kebutuhan bagi orang Yunani, baptisan Yunani buat orang Yahudi. Dan kita saudara tidak akan masuk penjara kalau misalnya memberitakan kalau kamu percaya Tuhan, kamu akan diberkati, kamu akan disembuhkan, kamu akan apalagi dapat jodoh misalnya. Kamu mau sampaikan seperti itu ya, dia akan dapat amanah saudara. Kamu rasa dong gitu. Kamu ya doakan supaya saya dapat berkat. Coba Anda sampaikan bahwa kamu hamba dosa. Kamu nggak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu butuh Kristus sebagai selamat. Itu ofensif terhadap manusia yang berdosa, yang selama ini mengandalkan diri, yang selama ini merasa diri cukup, diri hebat, diri baik, diri bisa segala-galanya. Berita Injil itu berita yang ofensif terhadap manusia yang berdosa. Ya, dan Paulus dia mendoakan supaya tolong doakan ya, supaya saya bisa menyampaikan rahasia Kristus dengan jelas, dengan terang-terangan, dengan tanpa dikurangi dipakai. Dan Paulus itu sebabnya sangat concern dengan Injil palsu. Hati-hati dengan Injil palsu, celaka kalau yang bawa Injil palsu. Dia juga concern dengan orang-orang yang bawa Injil tapi dengan motivasi yang tidak benar, yang untuk mencari keuntungan. Ya, jadi saudara, kita perlu berdoa supaya setia pada Injil yang murni, Injil yang benar, dan juga motivasi yang benar. Dan itu sebabnya saudara, misi ya,
witness, jadi witness, perkabaran Injil, apapun itu, jadi kesaksian selalu harus dimulai dengan berdoa. Before you speak to a person about God, you must speak to them about that person. Sebelum kita bicara kepada seseorang tentang Allah, kita harus bicara dulu dengan Allah perihal orang tersebut. Doakan dia. Saudara, hari ini ketika kita sebentar ya, tahun depan, bulan depan, saya minggu depan merayakan milestone sisir ini 10 tahun. Dan merayakan bagaimana pimpinan Tuhan bagi gerejanya selama 10 tahun. Dan visi bagi gereja Tuhan adalah firman Allah bagi umat Allah di kota Manado sampai Indonesia, bahkan sampai seluruh dunia. Kita bukan mengejar bangunannya, mungkin dari 10 tahun lalu ya tetap di sini. Karena kaki tetap begini, berburukan, ya kan? Pindah-pindah ruangan. Karena nggak mengejar itu, saudara. Kita kerja dan bagaimana firman itu bisa berlimpahkan, bagaimana hasil bangunan ini bisa diimpact agar masuk firman itu mempengaruhi sekolah, rumah sakit, ya, apalagi tempat kerja, pengadilan, ya, institusi-institusi, rumah-rumah, keluarga-keluarga. Bagaimana firman itu bisa semakin meluas? Dia punya jangkauan. Tapi saudara, itu semua perlu dimulai dan perlu ditopang terus dengan doa. Berdoa. Kita perlu berdoa agar pintu terus terbuka. Kesempatan-kesempatan Tuhan kasih agar berita Injil bisa disampaikan. Saudara, kadang tiap minggu saya suarakan agar ikut prayer meeting gitu. Ya, karena kita bahkan ini bukan menjadi satu program, tapi ini betul-betul menjadi sebuah postur Tuhan. Tuhan, kami ada gereja yang mau berdoa mengandalkan kuasa-Mu Tuhan, mengandalkan kuasa-Mu untuk segala yang kami kerjakan, lakukan, termasuk di dalam menyampaikan kesaksian, mendoakan untuk segala-galanya. Dan saya mengajak agar Bapak Ibu Saudara juga bisa menolong waktu untuk prayer meeting. Kita tidak datang ke satu lokasi tertentu, tetapi kepada alatannya gereja lewat itu supaya kita boleh berdoa bersama-sama. Atau saudara di dalam doa-doa pribadi sebagai guru, dosen, orang tua, sebagai suami atau istri. Adakah saudara kita mendoakan anak-anak didik kita, mendoakan klien kita, kolega kita, apapun itu saudara, agar Tuhan berikan saya momentum, kesempatan agar ada orang-orang tertentu yang saya bisa sampaikan atau kabarkan Injil. Apa dalam benak kita sudah berpikiran sebenarnya, tapi selama ini kita cuma diberi kesempatan, nggak pernah dibawa kepada Tuhan. Saudara, ini waktunya kita bawa dulu kepada Tuhan mengenai orang itu. Jadi itu yang pertama, gereja yang bersaksi adalah gereja yang berdoa. Yang kedua, secara cepat, gereja yang bersaksi adalah open church, gereja yang memberitakan Kristus. Saudara, kalau Paulus dia bilang dia berdoa agar Tuhan buka pintu kesempatan. Tapi pertanyaannya, kalau pintu udah kebuka bagaimana? Dia harus melangkah, harus lakukan sesuatu. Maka di dalam ayat 4 dia dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Ya. Kalau kita belum ketemu kesempatannya, kita dobrak pintunya gitu ya. Kalau belum bukakan, bisa jadi kemungkinan pesan yang kita sampaikan nggak nyampe, nggak diterima dengan baik saudara ya. Tapi ada kalanya Tuhan sudah buka pintu, kita jangan pengecut gitu, nggak pernah melangkah, melakukan sesuatu atau menyampaikan. Nah, jadi ini satu ketegangan yang Paulus alami ya. Dia minta jemaat Kolose berdoa supaya Allah buka pintu ya, dan supaya pintu terbuka dia bisa dengan berani dan jelas memberitakan Kristus. Saudara, di dalam gereja ya, praktiknya itu seringkali ada dua jenis ekstrem. Yang pertama adalah pokoknya kita cukup bersaksi ya lewat kehidupan kita. Pokoknya minjem mulut kita. Hidup kita benar, hidup kita beres, tidak nyolong, tidak serong, tidak bolong, gitu ya, tidak melakukan hal-hal yang salah dan buruk begitu. Pokoknya hidupnya beres.
itu cukup gitu. Nggak pernah ngomong Yesus juga nggak apa-apa gitu. Nah, tapi masalahnya adalah Anda dilihat sama orang, dipikirnya adalah ya orang bermoral, orang yang baik gitu ya, mau dilihat orang yang baik gitu. Tapi tidak pernah tahu apa yang dalam dasar Injil sebenarnya tidak pernah menyampaikan juga. Atau yang kedua, yang merasa bahwa nggak pentinglah hidup gitu ya, yang penting adalah berita Injil disampaikan. Bagaimana hidup itu nggak penting. Nah ini kan dua ekstrem. Ya. Tapi Alkitab nggak memberi kita sebenarnya hidup dalam dilema palsu seperti itu. Kolose 4 ini ya, kita lihat bahwa hikmat berkata dan hidup itu ya jalan bareng terus. Kesaksian Kristen itu kita tidak diberikan pilihan perkataan sama perbuatan, tapi dua-duanya yang walk and talk, yang lewat pemberitaan tapi juga lewat kehidupan. Itu meneguhkan apa yang kita sampaikan, dan apa yang kita sampaikan memberikan penjelasan atau makna bagaimana kita hidup gitu. Karena kalau hidup seperti itu memberikan bertanggung jawab terhadap iman kita. Jadi kesaksian itu lewat hidup, tapi juga lewat huruf sosial, lewat perkataan dan juga lewat perbuatan. Dan apa yang diproklamasikan tadi kita sudah lihat, yaitu rahasia Kristus, ya firman, yaitu Injil. Dan ini adalah hal yang membuat Paulus di penjara, tapi dia tetap minta Tuhan berikan saya kesempatan untuk bisa memberitakan. Dan bagaimana memproklamasikannya? Perhatikan di saya kadang-kadang dengan hikmat dan juga dengan anugerah. Paulus dia berhenti sampai kontennya apa yang disampaikan, tapi bagaimananya menyampaikannya. Terus di ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Yang pertama dikatakan di sana penuh kasih kata-kata. Orang yang telah menerima anugerah semestinya dia tidak berkata-kata dengan nada menghakimi. Kalau hari ini ketika saya lihat di YouTube ya, makin mengerikan. Atas nama kesaksian, atas nama untuk membela Injil, tapi kita kami dengan gampangnya membodoh-bodohin, mentolol-tololkan orang. Saudara, apakah itu memberikan batu sandungan yang benar? Ya, saya bilang Injil ada batu sandungan. Kalau Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya, kamu orang berdosa, kamu butuh dia untuk diselamatkan, itu batu sandungan, saudara. Pasti bikin telur nggak bisa terima. Tapi kalau batu sandungannya adalah cemoohan saya, gitu ya, ngata-ngatain orang itu, nah itu batu sandungan yang kelima, batu sandungan yang tidak tepat. Orang yang telah menerima anugerah tidak mungkin berbicara dengan nada hati. Kita berdiri bukan di atas orang lain superior, lebih baik tidak sesuai. Tapi saya sedang berdiri di sampingnya sebagai sesama orang berdosa. Jadi saya sedang mengalami anugerah, mata saya dicelikan, dan sekarang saya berbaktikan kepada Tuhan. Yang tujuan kita ingat saudara, bukan memenangkan debat, tapi memenangkan hati jiwa. Bukan memenangkan debat. Dan waktu kita melakukannya dengan tanpa mengorbankan kebenaran. Lalu yang kedua, saya katakan di sana, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Jangan hambar. Nah, di dalam bahasa aslinya itu dengan ditaburi dengan garam. Nah, ini resep dari Paulus. Tapi maksudnya tentu bukan, maksudnya benar-benar gitu ya. Tapi maksudnya kata-kata masih menarik gitu. Bapak Ibu di sini kalau masak ya, atau pernah makan makanan yang nggak ada garam, kayaknya aduh gimana gitu. Ya, kurang garam. Ya, jadi harus ada garamnya supaya rasanya enak gitu. Betul ya? Kalau masak sama laki-laki sama perempuan beda gitu. Soalnya takrau dan jenis itu sejumput gitu. Sejumput tangannya siapa gitu kan ya? Gitu. Kan kalau istri yang masak, kayaknya kurang enak. Ya. Tangan suami kan seperti gorila gitu. Sejumput masuk gitu enak. Ya, termasuk apa micinnya gitu. Sejumput gitu. Nah, saudara, perkataanmu adalah jangan hambar gitu. Jadi menarik gitu. Dibumbui
Sehingga orang kepengen tahu lebih lanjut, pengen mendengar lebih lanjut. Injil memang ofensif, memang satu hal yang menyinggung manusia berdosa, tetapi tidak harus disampaikan dengan cara yang kering. Ya. Kemudian ketiga, sampaikan ya, dengan sensitif. Dikatakan misalnya, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang, tiap-tiap orang. Saudara, tiap-tiap orang beda-beda pendekatannya. Ada orang yang memang bergumul dengan dosa-dosanya, ya, dia perlu kemudian mendengar mungkin berita dalam pengampunan Tuhan. Ada orang-orang yang memang terus keras hati, berkancang yang dosanya, dia perlu dengar adalah bergumul. Ada orang-orang yang bergumul dengan perasaan tidak bernilai. Yang dia perlu dengar adalah berita bahwa Kristus telah mati untuk dia. Dan Kristus, karena dia telah mati untuk dia, memberikan nilai bagi kehidupannya. Jadi beda-beda saudara ya, kepada orang-orang tertentu ya, jadi bukan sama rasa satu ukuran untuk semua. Kita perlu sesuaikan gitu. Ada orang yang perlu dihiburkan, ada yang perlu ditegur. Saudara jangan kebalik ya. Kadang kita orang yang perlu dihibur malah ditegur ya, kamu jangan begitu, nangis dulu dan segala macam gitu. Makin hancurlah hatinya. Sementara orang yang keras hati malah dihibur. Ada apa-apa gitu ya, Tuhan mengasihi kau, menyayangi, makanya terus gitu. Ya, kita susah berusaha tidak apa-apa gitu. Itu kebalik saudara. Ya, yang hancur hati perlu dihiburkan, dikuatkan. Yang keras hati perlu dilembutkan gitu ya. Mungkin pesannya misalnya memang cenderung keras dan misalnya melembut. Tapi jangan sama rata. Satu pendekatan untuk semua. Sensitif, bagaimana saya bisa memberi jawab kepada tiap-tiap orang. Gereja yang memberitakan Kristus, bukan gereja yang kasar. Gereja yang berani tapi tidak kasar. Gereja yang menyampaikan dengan jelas tapi tidak jahat. Dan kita memiliki hikmah bagaimana setia pada Injil tapi tidak tukar terhadap manusia. Nah ini ketegangan yang lainnya saudara. Kita perlu ketepatan, akurat, tapi juga kita perlu kepekaan, sensitif. Saudara, ini adalah panggilan setiap kita ketika memproklamirkan kebenaran Injil itu. Ada akurasi, tapi juga ada sensitivitas terhadap kebutuhan tiap-tiap orang. Dan yang ketiga, yang secara cepat, yaitu gereja yang bersaksi, gereja yang menghidupi iman, practicing church. Saudara, dalam ayat kelima Paulus bilang, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Kata hidup di sini artinya keseluruhan hidup, pola yang konsisten. Dalam bahasa aslinya itu berjalanlah, hiduplah. Ya, jadi melangkah terus. Satu pola hidup yang konsisten, bukan sesekali, tetapi terus menerus. Kesaksian Kristen, saudara, kadang bukan muncul dari momen-momen besar gitu ya, tanggal sekian, jam sekian gitu. Tapi dari apa yang terjadi secara harian, ya, dari waktu-waktu dan hari ke hari. Yang Paulus ketika dia bilang hikmat di sini, dia sedang bicara satu kehidupan yang disesuaikan, disetel di dalam takut akan Allah, di dalam ketundukan pada Allah. Dan saudara, kalau kita perhatikan di dalam Kolose pasal 3 ya, yang kita baca dan bahas di dalam minggu-minggu sebelumnya, praktis di sana di dalam semua arena kehidupan, di tengah kehidupan berjemaat, kehidupan berkomunitas, kehidupan keluarga, kehidupan bekerja, keluarga hamba, gitu. Semuanya saudara, ya, itu menjadi ajang di mana saya menyatakan kesaksian. Kesaksian akan siapa saya, orang yang telah dibuka oleh Yesus, identitas saya, aktivitas saya.
Dan itu ditampakkan di dalam semua ranah kehidupan, keluarga, gereja, jemaat, pekerjaan, dan segala macam. Dan saudara, itu semua maksudnya adalah ada momen, kesempatan untuk memproklamirkan, menyaksikan. Ada frase penting yang muncul di sana, pergunakanlah waktu yang ada. Secara harfiah sebenarnya tebuslah, ya, ini tebuslah waktu yang ada, belilah gitu ya, rebut setiap kesempatan yang ada. Hari ini bapak atau ibu gitu, kalau di sini yang sering belanja, kalau pakai apa tuh, market online itu ya, kadang-kadang sesuai yang kita kerjakan diskon gitu, diskon kombel itu ya, 1, 2, 3, 4 gitu, tanggal-tanggal cantik gitu kan. Atau ketika beli makanan ada diskon servis, flash sale gitu, pokoknya kita senang dengan itu semua. Nah itu merebut kesenangan, ya, karena bisa dia lewat dan nggak balik lagi, nggak dapat kesempatan. Dan saudara, Paulus ketika bilang pergunakan waktu yang ada, dia bilang rebutlah, winning the time, beli kesempatan itu, ambil. Ya ketika kita tahu ada peluang, langsung kontak, langsung ambil. Kita udah doakan dan Tuhan menunjukkan. Kalau ada kesaksian kita orang bilang dan nanti kita bisa sampai. Dan gereja yang bersaksi, dia mempraktikkan Injil dalam keseharian kehidupannya. Saudara, sebagai penutup, jadi kita bicara tentang worship, welcome, dan juga witnesses. Kita sedang ngomongin tentang program gereja, tentang program gereja sisian, bukan tentang diri kita, tapi pada akhirnya kita sedang bicara tentang Kristus. Kristus adalah firman yang menjadi manusia ini. Kristus yang menjadi pusat penyembahan kita, dia yang adalah utama lebih daripada segala sesuatu. Kristus yang pertama-tama menyambut kita, welcome setiap kita dengan tangan yang terulur. Ketika kita masih orang asing, musuh Allah, dia memberikan sambutan kita dengan cara mati dan sekali lagi. Dan Kristus yang sama, dia yang menjadi pusat juga pemberitaan kita, kesaksian kita, lewat mulut dan juga hidup kita, lewat kata dan juga karya kita bagi dunia ini. Saudara, doa saya sisian ya kasih pemenang setiap kita kiranya kita dikenal sebagai satu organisasi gitu, ya yang mungkin hasilnya banyak, orangnya banyak, itu doa saya betul-betul firman